Halo, ini adalah video perjalanan saya di Ho Chi Minh, Vietnam. Kita akan jalan-jalan, liburan, makan, dan juga belajar. Oke, tonton terus video ini. Kali ini saya berkesempatan untuk melakukan perjalanan ke Ho Chi Minh City atau yang dikenal juga dengan nama Saigon. Di Ho Chi Minh City sendiri terdapat sejumlah destinasi wisata terkenal. Salah satunya adalah War Remnant Museum atau museum sisa-sisa perang yang saya kunjungi ini. Museum ini berisi foto-foto dan publikasi jurnalistik karya wartawan perang selama Perang Vietnam berlangsung. Foto-foto yang dipajang di museum ini menggambarkan dengan jelas kejahatan perang yang dilakukan Amerika Serikat ketika menjajah Vietnam. Di dalam museum cukup banyak foto-foto yang membuat ngilu saat melihatnya. Terutama foto-foto korban bom atau senjata kimia Amerika Serikat atau yang dikenal dengan Agent Orange. Ini adalah foto-foto korban senjata kimia. Hanya beberapa saja yang saya tampilkan di video karena nggak tega lihatnya. Zat kimia yang digunakan yaitu dioksin. Bayangkan, 85 gram dioksin dapat memusnahkan seisi kota dengan populasi 8 juta jiwa. Yuk kita tinggalkan bagian dalam museum, kita beralih ke bagian luar tempat alutsista perang dipajang. Gue paham perbedaan itu ya. Jadi kalau di kita, bagaimana kita menceritakan perjuangan merebut kemerdekaan. Kalau mereka mempertahankan, enggak, mereka memaparkan kejahatan perang. Ya kan? Iya. Rasa nggak bedanya? Iya. Kalau kita kan, bagaimana kita merebut kemerdekaan, bagaimana kita berperang, memaparkan kejahatan perang dari Amerika ya. Banyak yayasan sosial membantu anak-anak jajah seperti itu. Jadi kasihan juga karena mereka jajahnya nggak bisa hidup ya. Ini baru keturunan kedua. Jadi kalau mereka tinggal di satu yayasan, nanti mereka nikah, terus anak mereka belum tentu 100% bisa sempurna. Jadi nanti anak mereka lahir kayak lahir tiga, bisa satu yang jajah dan satu yang sempurna. Ya, jadi karena dulu jadi korban bom kimia ini tidak bisa 100% sembuh. Mereka sampai saat ini masih ada dan hidup di Vietnam. Mereka ditampung di sebuah yayasan, dan di yayasan itu mereka menikah satu sama lain, dan anak yang dilahirkan tidak bisa 100% sempurna alias cacat. Kasihan ya. Agent Orange kita ada lihat di dalam cermin ya, itu ada dua bayi, itu bayi asli ya, di Bangsam. Dulu waktu lahir orang tuanya meninggalkan anaknya di rumah sakit karena anaknya cacat ya. Jadi itu salah satu yang asli di ini adalah token kami selama di Vietnam. Nama panggilannya Noni. Yuk kita kenalan sama Noni. Ini Noni. Siapa nama asli? Belajar bahasa Indonesia di Universitas Pajajaran tahun 2011. Saya 2006. Saya bahasa Jerman. Oh, alumni ya? Iya, saya lulus 2011. Aku lulus tadi Mas. Oke, kita tinggalkan War Remnant Museum. Kita beralih ke destinasi wisata lain, yaitu kantor pos tua dan katedral. Gedung kantor pos tua ini bergaya arsitektur Prancis, karena dulu
Vietnam sempat dijajah oleh Perancis. Oh ya, ini adalah Iza, salah satu teman kuliah di SBIPB. Jangan lupa follow Instagramnya ya guys. Gedung kantor pos tua ini sekarang digunakan untuk menjual souvenir-souvenir khas Vietnam, seperti gantungan kunci, magnet kulkas, kartu pos, topi khas Vietnam, dan sejumlah barang-barang lain. Harganya kalau dirupiahin lumayan murah dan terjangkau. Karena mata uang Vietnam ini lebih rendah dari rupiah, seringkali kita lupa kalau udah kebanyakan yang dibeli. Oke, dari kantor pos tua, kita cuma harus nyebrang kalau mau ke katedral. Tapi sayang, katedralnya cuma bisa dinikmati dari luar di halaman depan katedral saja, karena nggak bisa masuk karena dalam tahap renovasi. Oke, mengunjungi sebagian tempat wisata terkenal di Ho Chi Minh City sudah. Lalu apalagi sih yang bisa dieksplor di Ho Chi Minh City? Tunggu video part 2-nya ya. Kita akan makan-makan, berburu oleh-oleh, dan kenalan sama dedek-dedek gemes mahasiswa asal Ho Chi Minh City, Vietnam. See you!